Shalom, Shalom. terima kasih. Kami boleh ambil bagian untuk tuntunan sepekan ya, Pak Antono. Dan kami bersyukur pagi hari ini ya boleh memberikan akan daripada mungkin di mana kita akan membawakan tentang tema apa, Pak? Umat pilihan. Ya. Ya. Jadi itu yang akan kita bahas sama-sama, dan sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian, dan saya percaya mudah-mudahan lewat setiap apa yang kami boleh bagikan berdua itu boleh menjadi berkat buat kita semua pagi hari ini. Kita akan pujian dulu di awal ya Pak ya, karena kasih setia Tuhan yang boleh kita rasakan dalam setiap hari kehidupan kita. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan
berharap bergerak bersamamu Tuhan, ku takkan goyah, sebab karena kasih-Mu tersedia bagiku selamanya kau, sebab karena kasih-Mu, sebab karena kasih-Mu tersedia bagiku selamanya kau ku cinta. Sekarang kita karena kasih-Mu tersedia bagiku selamanya kau ku cinta. Nanti Pak Hartono akan buka kita dalam tuntunan sepekan ini dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Amin. untuk malam tadi Tuhan, Kau telah pimpin kami Tuhan Yesus. Dan pagi ini Tuhan, kami akan berikan sharing Tuhan dalam tuntunan Ya, sepekan Tuhan. Tuhan. Saya percaya Tuhan Kau akan berbicara kepada tidak kami semua Tuhan. Biar Roh-Mu turun Tuhan, biarlah kami beritakan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah yang mendengar juga Tuhan akan mengalami perubahan dan menjadi pelaku firman-firman Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan melalui tuntunan sepekan ini banyak jiwa yang dimenangkan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Amin. Yang mengalami kelemahan Kau kuatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan sepekan ini. Saya percaya Tuhan ada mujizat, ada kuasa Amin. dalam firman-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Shalom buat kita Shalom. semua. Shalom. Puji Tuhan. Kita hari ini temanya apa, Pak? Mengenai umat pilihan. Umat pilihan ya. Nah, kebetulan kami hari ini berduet tentang umat Iya. pilihan. Nah, satu hal mungkin yang kita bagikan buat kita semua, bagaimana mungkin ya Pak Hartono, umat pilihan itu tanpa kita sadari, kita tidak menyadari ya. Betul. Gitu. Ya. Kadang-kadang kita bergereja gitu kan, tidak tahu gitu ya Yes. bahwa kita ini umat pilihan. Benar. Nah, mungkin Pak Hartono, mungkin apa Pak kira-kira yang pertama Pak? Mungkin. Ya, kita harus mengerti kapan kita merasa menjadi umat pilihan Tuhan. Kadang kita ke gereja tidak mengerti saya ini umat pilihan Tuhan gitu. Jadi kita harus benar-benar sejak kapan kita menjadi umat pilihan Tuhan? Nah, Gitu. itu dia. Sejak kapan kita menjadi Umat pilihan Tuhan. Betul. Berarti kalau misalkan kayak saya nih, berarti kalau misalkan karena saya kenal dari di gereja, berarti saya merasa kalau saya ya, kalau Iya. saya berarti saya ketika saya pertama kali mungkin beribadah di gereja Pak, Iya. saya sekolah minggu Pak, berarti itu. Iya. Sedangkan mungkin kalau firman Tuhan berkata, hal itu kan saya berarti saya karena ke gereja karena setelah sekolah minggu gitu Pak ya. Betul. Nah, kalau menurut firman Tuhan ya mungkin yang Bapak mungkin bisa membagikan. Kalau kita bagi dalam perjanjian lama dulu, Iya, perjanjian lama. iya. Ya. Oke. Kalau di perjanjian lama dikatakan begini, sejak dunia dibentuk Oh, sejak dunia dibentuk kita ternyata kita ini sudah sudah menjadi umat pilihan. umat pilihan Tuhan. Tuhan, Ah, ya. puji Tuhan. Nah, selanjutnya setelah kita lihat di perjanjian baru, iya kan? Ya. Nah, itu di satu ayat bahwa kita dipilih Tuhan masih dalam kandungan. Wow, Iya. dahsyat. Dan Artinya kita sejak lahir dalam benih itu kita sudah iya. jadi umat pilihan Tuhan. Iya, di situ ada kasih karunia. Nah, dalam kasih karunia itu Tuhan sudah berikan kita kasih karunia. Iya, dan Oke. itu yang kedua ya. Yang kedua. Nah. Berarti kayak diteguhkan, Pak. Iya. Ayatnya di mana, Pak? Mungkin bisa ditegukan. Saya lihat Boleh ya. dibuka dulu. Kita kembali Wah, ke luar biasa ya kita ke firman sudah Tuhan kita ya. Ternyata kita semua ada di firman Tuhan. Kita ada cuma firman Tuhan ya. cuma bukan asal bicara aja bukan Ya. ya. Dari dalam kandungan ya, berarti Iya. kita ini benih. Ternyata umat pilihan itu kita ini udah jadi umat Iya. benih ya dari Iya, sejak betul. kandungan ya. Ya boleh Pak dibaca dulu Kita ayatnya. di Galatia 1 ayat 15 ya. Ayat 15. Iya. Di sana dikatakan tetapi waktu ia yang nyuruh besar, berarti Tuhan ya, Iya. yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Wow. Yang nyuruh besar ya, berarti Besar Tuhan ya. Wow, Ya. dahsyat. Dahsyat kan? Dahsyat. Iya. Berarti kita ini secara tidak langsung sudah dari sejak lahir Pak, Iya. berarti ya kita umat pilihan Tuhan. Sedangkan saya memahaminya bahwa ketika saya
ke gereja, saya baru kenal Tuhan tuh. Baru saya disebut diri saya umat pilihan. Iya. Ternyata Tuhan sudah memilih kita ya dari sejak kita lahir gitu. Betul. Ya. Wow, luar biasa. Dan pada saat kita sekolah minggu kan kita hanya ikut-ikutan, Ya, belum mengerti betul, ya betul, kan. belum mengerti. Kadang orang Belum tua mengerti. kamu sekolah minggu saya ikut. Iya, Ya, kita ya ikut-ikutan aja gitu kan. Betul, Yang penting betul. kita bisa nyanyi, sorak-sorai sama temen-temen dia dapat hadiah. Ya, betul. Nah, tapi setelah Pengalaman tuh. iya, Hadiah itu, iya hadiah itu. betul. Tapi setelah kita dewasa, Iya. ya kan, begitu kita dibaptis, menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Nah, itu benar-benar umat pilihan Tuhan. Yes. Dan kalau kita percaya, nama kita pun dimeteraikan dalam buku kehidupan. Amin. Itu yang selalu harus kita ingat. Begitu dimeteraikan, iblis tidak berhak untuk menarik dari kuasa Tuhan. Nah, Oke. itu yang harus kita ingat itu. Iya. Pengalaman pribadi Pak, mungkin. Wah, kalau Pengalaman saya pribadi. pengalaman pribadi, Umat pilihan Tuhan. saya merasa gini, waktu Kayak saya Bapak pribadi, mungkin Iya. kenal Tuhannya dari kapan, misalkan gitu. Ya, Kalau bisa. saya kan dari kapan. papa saya Iya. dulu ya agama belum ini ya, Ah, belum masih agama seberang lah. iya, Ya. iya. Tapi anaknya tuh harus ke gereja. Oh, berarti sama kayak saya juga. Sama dong. ya. Jadi orang tuanya nggak ke gereja, tapi Iya. anaknya disuruh Iya, ke kalau gereja. nggak, ini disampetin tuh. Iya, disampetin. Iya. gitu. Tapi saya merasa bahwa saya benar-benar, oh saya ini benar dipanggil Tuhan gitu kan. Saya sih dibaptis jujurnya Ah, umur 30-an ya. Karena waktu itu papa saya bilang gini, 30-an. "Ya, kamu boleh ikut gereja tapi jangan dibaptis ya. Hmm. Tapi kamu udah pilihan tetap baru kamu boleh baptis." Nah, di situ saya bergumul dan saya selalu dengar lagu. Saya nggak bisa lagu dunia sekarang, nggak ngerti saya. Selalu lagu firman, lagu gereja. Setelah pokoknya saya bilang, lu mau jadi pendeta apa lu? Setelahnya lagu gereja terus. Lagu gereja terus. Iya, dia kalau setel gereja dia malah dimatiin tuh. Oh. Ya itu. Dan saya merasa tuh semua pokok saya di sini tato. Saya bilang saya nggak mau. Saya harus bersih gitu kan. Dan setiap ada masalah saya selalu ke Tuhan, berharap pada saya percaya Tuhan itu udah harapan buat saya dan memberi kekuatan dalam kehidupan saya itu. Amin. Amin. Iya. Mungkin kan ada yang mau tahu juga Pak, itu di usia berapa gitu Pak, berarti kalau mengenal Tuhan itu? Saya umur 33 itu Tuhan kasih lihat ke saya ya. Ya waktu saya ada perjamuan kudus tuh di gereja sana, saya kaget, wah Tuhan kasih wajahnya ke saya perang gitu kan. Nah saya dengan sungguh-sungguh, ya kan, nah saya melayani Tuhan, tapi saya melayani Tuhan benar, karena saya merasa umat pilihan, saya pelayanan itu buat saya bukan di gereja. Oh Saya iya. tunjukkan buahnya itu di luar. Iya. Ya kan? Dimanapun kita, Iya, itu. kita katakan bisa melayani Tuhan lah. Iya, itu. Di marketplace lah Iya. gitu ya. Di baik di sekolah maupun dimanapun gitu ya. Iya. Di lingkungan kita juga kita bisa jadi berkat gitu ya. Betul. Nah ini kan tentang yang awal bagaimana perilaku kita kan ya kan. Iya. Selanjutnya mungkin apa Pak? Yang kedua apa Pak? Yang kedua itu, Ini kan kita benar-benar umat pilihan Tuhan kan tadi kita sudah menyebutkan tuh ya. bagaimana perilaku Ah. sebagai umat pilihan Tuhan. Nah sekarang perilakunya nih ya. Hmm. Kalau tadi kan kita sudah benar-benar merasa bahwa memang kita ini umat pilihan Tuhan ya. Betul. Tadi karena udah dari lahir, dari kandungan, Iya. kita ini sudah benar-benar sudah dipilih Tuhan artinya gitu kan. Suatu karunia besar lah yang Tuhan berikan buat kita ya. Yang bukan Lewat luar biasa lah tadi ya. Nah selanjutnya berarti yang kedua ini bagaimana perilaku sebagai umat pilihan Tuhan Nah, kita harus menghasilkan buah. menghasilkan buah. Iya, buah. Bahwa karakter kita harus seperti Tuhan. Berarti berbicara tentang pohon yang menghasilkan buah. Buah, Artinya iya. kita pohon ini kita menghasilkan buah gitu Pak, Betul, ya. ya. Nah, ada kan buah yang setengah matang gitu kan Pak ya. Iya. Ada buah yang Ada juga buah yang matang. matang, bersih, bagus, Iya. dalamnya ada ulet ya. Ada juga, Pak. Ada juga. Jadi ada macam-macam ya Pak ya Iya. buah itu ya. Hmm. Nah, yang mau kita bahas apa Pak? Nah, ini buahnya itu Yang seperti apa gitu ya? ada juga Pak di ayatnya Pak ya. Ah, Saya nggak bicara asal ngomong gitu kan. ah, Kita lihat di ayatnya juga. Ya, Di ayatnya di apa Pak? Kolose 3, Pak. Kolose 3 Ayat 12. ayat 12. Ya. Ya berbunyi gini, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan, ingat Pak, yang dikuduskan, Oke. dan dikasihinya, yang juga huruf besar ya, berarti Ya. Tuhan ya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Berarti tidak ada yang marah ini di sini. Iya, Pak. nggak boleh Tidak ada dimarah. yang Harus marah sabar.
Berarti kalau buahnya dia masih marah gimana tuh Pak? Berarti setengah matang dong. Jadi kalau dia masih dendam, berarti itu buahnya apa Pak? Ada uletnya dong. Ada uletnya, iya. Nah, itu dia. Jadi nyakit Pak. Iya, penyakit ya. Iya. Oke. Jadi secara tidak langsung, jadi kita ini harus seperti apa Pak? Kalau dikatakan tadi penuh belas Belas kasihan, kasihan, ya kan, kemurahan, kerendahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kelemah lembutan. dan kesabaran. Nah, yes, Iya, kerendahan hati itu penting sekali, Pak. penting sekali. Iya. Betul. Kalau kita dengan rendah hati, pasti Tuhan sama kita sayang banget, iya kan? Jadi artinya seseorang yang udah jadi umat pilihan Tuhan itu perilakunya akan berubah gitu Pak. Berubah, harusnya berubah. Ya? Harusnya. 90 derajat pas 180 derajat Pak. Nggak harus 100 tuh, Pak. Nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh setengah buku. Berarti 180 derajat. Iya, gitu, iya, ya. nggak boleh setengah-setengah, Pak. Buahnya seperti tadi yang dikatakan Iya. ya, kemurahan, Kemurahan, kelemah lembutan, lembutan, kerendahan hati, Iya. sabar yang penting, Pak. Iya kan? Jangan busuknya di dalam gitu Iya. Pak. Ya, mudah-mudahan kita nggak ada yang busuk di dalam ya. Dan Oke, lanjut lagi Pak. lanjut ya. Nah, yang ketiga nih, Pak. Yang ketiga. Ini terakhir nih Pak ya, Iya. terakhir ya. Nah, soalnya pagi-pagi saya juga harus kerja nih kayaknya. Oh, iya. Sama-sama, Pak. Jangan ada dusta di antara Kalau kita, kita. Pak ya. Ya, lanjut Pak, Iya. lanjut. Bagaimana kita meneladani sebagai umat pilihan ya? Nah, Nah, ini dia kadang-kadang orang sudah berbuah tapi jadi teladannya susah Pak ya? susah, betul, Pak. Betul. Iya kan? Iya. Apa banyaklah sekarang kita pelayanan di gereja, ya kan? Begitu keluar lupa sama yang di firman Tuhannya. Ya kan? Iya. Iya. Nah, ini kita harus benar apapun yang kita kerjakan, Nah, bekerjalah untuk Tuhan. amin. Nah, itu yang penting sekali itu. Saya ingat waktu ada khotbah Pak Gembala, waktu saya masih kerja di apa namanya, Grab driver ya. Oh iya. Saya itu ada selalu numpang muntah lah, ya kan. Pokoknya saya mesti bersih macam-macam lah. Ada yang maaf ya, ada yang wired mobil, udah pokoknya macam-macam. Tapi saya ingat, lakukan semua kamu Untuk Tuhan. seperti melayani untuk Tuhan. Nah itu, Oke. itu pun ada ayatnya juga tuh Pak. Ya, Ada kan? ayatnya juga, Iya, boleh. kita buka di 1 Korintus 10 1 Korintus 10 ya. ayat 31. Mungkin Pak Iwan bisa baca ya. 1 Korintus 10 Ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Ini luar biasa nih, Pak. 31. Saya bacakan ya. Ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Kemuliaan Tuhan. Yes. Yes, Pak. Ya. Itu makan dan minum aja untuk kemuliaan Tuhan. Iya. Iya kan? Betul. Jangan lupa doa Pak. Nah, itu berarti jangan lupa doa. Iya. Ya kan, banyak orang Kristen makan di luarnya takut doa, Iya. malu. Malu. Banyak. Iya. Bukan, saya sering gitu kan. Mereka ada suatu cerita, Itu pun suatu teladan sebetulnya Iya. secara tidak langsung ya. betul. Suatu teladan juga. Dia sebagai umat Kristen, dia berdoa gitu kan. Sebelum makan itu pun suatu teladan juga. Nah, Ya. itu kan Itu hal kecil. Iya. Gitu ya. Iya. Tapi kita kadang suka lupa. lupa. Udah kalau kita makan, Pak, apalagi zaman sekarang ya, banyak yang macam begitu, kita makan, dikuduskanlah makan ini, pasti kudus buat kesehatan tubuh kita, Pak. Saya percaya itu. Betul. Iya kan? Apalagi bukan promosi Pak. Iya. Sekarang di depan kita ada makan babi hong, udah langsung aja Pak. ya, Wah, makan. lupa. Iya, betul. Jadi penyakit lah ya. Betul. Jadi memang betul Pak. Jadi secara tidak langsung kita harus meneladani ya. Iya. Tadi poin terakhir kita ini ya. Apalagi Pak, kira-kira meneladani seperti apa lagi Pak? Ya, kita apapun yang kita sekarang begini, Pak, yang terutama itu perilaku karakter Tuhan itu nggak boleh dihilangkan. Oh, Itu penting sekali itu, ya kan? Dan kita sudah jadi umat pilihan Tuhan, ya kan? Pak Gem bilang kemarin begini di doa pagi, bilang jadikan diri kita rumah doa, Iya. ya kan? Berdoa itu bukan berarti selalu panjang lebar begitu, nggak cukup
Tuhan terima kasih Tuhan, Singkat, saya sehat. tegas, ya. Iya. Padat, urapan. Ya, gitu ya. Tuhan terima kasih. Betul. Saya bisa pergi. Terima kasih Tuhan telah sampai rumah. Sepatah dua patah mengucap syukur terus. Saya percaya itu ada kuasa Tuhan yang Amin. luar biasa itu. Betul. Jadi poin-poinnya yang tadi kita udah ini kita dari 1, dari 2, dan terakhir ini memang kita perlu Pak ya, meneladani itu perlu. Karena firman Tuhan pun katakan juga ya, tadi ya, bahwa kita segala apa yang kita kerjakan semuanya kan untuk kemuliaan Allah juga gitu kan ya, gitu. Nah, kita pun tetap memang harus jadi teladan Dan pelaku firman. Kalau sudah berbuah jadi teladan dan lupa. Jadi kalau orang bilang kan ada kata-kata tuh Pak ya, kacang lupa kulitnya. Nah, itu dia. Artinya kan maksudnya kalau kita ingat siapa kita gitu kan, yang sudah dijamah Tuhan ya kan, yang sudah dipulihkan Tuhan gitu, jangan lupa Tuhannya gitu ya. Betul, pasti itu. itu. Kadang-kadang orang kalau sudah berhasil Pak lupa sama Tuhan. Iya, lupa sama Tuhannya gitu kan. Sombong jadi ya. teladan lagi dia, sombong gitu kan. Ya apa-apa dia segala sesuatunya berperkara dengan diri sendiri, dengan uang gitu kan. Iya, lupa mengadakan uang. Iya, betul. Padahal segala sesuatunya pun kan berkat Tuhan gitu kan. Karena itu dia harus belajar untuk mengingat gitu kan Pak ya. Ini ngomong Pak Herman nih, saya lupa nih. Apa kali ketinggalan. Pak Herman gimana nih sampai bisa jadi umat pilihan Tuhan nih? Saksian. Kalau saya sih hingga hari ini ya puji Tuhan. Kalau saya mungkin kalau saya mengingat saya disuruh ke gereja, padahal memang betul tadi Bapak bilang gitu kan, masih anak-anak karena takut digebukin gitu kan, ya memang kita ikut aja apa kata orang tua gitu ya, jadi ke gereja seperti itu. Tapi kemarin-kemarin saya memang dijamah Tuhan waktu itu, di waktu masih di GBI, di pemancingan, memang saya bertumbuh di situ, memang mengenal Tuhan, di situ saya dijamah Tuhan, dan disitulah mungkin saya mengalami namanya umat pilihan itu seperti itu gitu. Ada suatu perubahan hidup. Ya. Mungkin tadi kita sharingkan juga ya hari ini ya, bahwa kita hidup 180 derajat kita harus berubah gitu ya, dan itu memang tidak mudah gitu. Sampai hari ini pun saya sebetulnya pendiam gitu, karena memang karena kemurahan Tuhan saya jadi bisa seperti Beo katanya gitu kan ya, karena kemurahan Tuhan jadi bisa berbicara gitu ya. Kalau dulunya pendiam juga gitu, gitu pendiam gitu kan, tapi semua memang karena kemurahan Tuhan. Amin. Jadi ya, kita bisa sampai hari ini dalam keadaan sehat lah gitu ya, keluarga diberkati gitu, Berarti Tuhan mau pakai lebih dahsyat lagi Pak Herman. Betul. Bersama keluarganya gitu. Amin. Ya, saya rasa itu aja Pak ya. Oke, kita bisa lanjutkan ya. Bagaimana umat pilihan itu dari awal Pak. Poin pertamanya apa tadi? Poin pertamanya kita sebagai umat pilihan Tuhan masih harus sekitar lagi nih Pak nih. Ya, boleh Pak. Kita mau akhiri dan mungkin kita mau bagi kesimpulannya apa? Kapan kita menjadi umat pilihan Tuhan? Ya pada saat kita sudah dewasa dibaptis. Amin. Ya. Dan bagaimana perilaku sebagai umat pilihan Tuhan? Seperti tadi di Kolose ya, harus sabar, rendah hati, ya kan? Itu ya. Yang ketiga, bagaimana kita meneladani sebagai umat pilihan? Bekerjalah, lakukanlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu kuncinya. Dan pasti Tuhan memberkati. Amin. 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 Terima kasih, yuk kita doa dulu ya Pak ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kami boleh memberikan tunas sepekan. Tuhan memberkati dan kita satu dalam doa. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami diberikan kekuatan yang baru, bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan yang sudah Tuhan pilih, umat rajani yang berhak untuk menerima Tuhan akan daripada sorga itu Tuhan, kunci sorga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami akan kembali beraktivitas, biar Tuhan yang pimpin dan sertai kami di dalam setiap apa yang kami kerjakan. Pak Hartono juga Tuhan, kami juga Tuhan boleh melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita. Bahkan apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.